Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video ini kita akan sharing teman-teman sebuah Adobe Photoshop yang bisa kita gunakan secara gratis tanpa perlu berlangganan. Setelah digempur oleh beberapa aplikasi seperti Affinity yang sudah diakuisisi oleh Canva dan bisa kita gunakan secara gratis, kemudian aplikasi Photopea dan aplikasi lainnya yang saat ini sudah banyak bisa kita gunakan secara gratis, akhirnya Adobe mencoba untuk menarik lagi para pengguna lamanya atau mungkin pengguna baru dari Photoshop dengan meluncurkan aplikasi Adobe Photoshop versi web yang saat ini bisa kita gunakan secara gratis tanpa perlu berlangganan. Di video ini kita akan sharing bagaimana cara untuk mengaksesnya, fitur-fiturnya apa saja, dan bagaimana cara untuk menggunakannya guys. Jadi pastikan tonton videonya sampai selesai. Tidak usah lama-lama, langsung kita akan mulai tutorialnya. Oke teman-teman, langsung masuk aja ke browser kalian. Di sini kita pakai Google Chrome. Setelah itu kalian langsung masuk aja ke Chrome Web Store. Linknya nanti kita sertakan juga di deskripsi pada video ini guys. Setelah kalian masuk ke sini, teman-teman bisa langsung lihat di bagian welcome page-nya. Di sini langsung tampil extension dari Photoshop-nya. Kalian tinggal pilih aja Photoshop ini atau bisa cari juga di sini guys kalau tidak muncul. Kalian bisa lihat juga ini extension yang official dari Adobe dan ratingnya 3,8 dari 232 rating. Usernya lumayan banyak ya, sudah 700.000 guys. Sekarang kita langsung tambahkan extensionnya, tinggal pilih add to Chrome, lalu pilih add extension dan tunggu prosesnya. Setelah selesai, kalian bisa login pakai akun Google atau pakai akun Adobe kalian. Setelah masuk di sini, kalian bisa baca informasi dari Photoshop versi web ini. Dan di sini yang ditawarkan oleh Adobe, kita bisa coba gunakan Photoshop versi web ini secara gratis sampai 6 bulan. Dan tumbenya lagi di sini no credit card required. Jadi kalian tidak perlu masukkan kartu kredit atau kartu debit kalian untuk menggunakan ini. Jadi bisa kalian gunakan benar-benar secara gratis. Tinggal pilih aja start free offer di sini untuk mulai masuk ke workspace dari Photoshop versi websitenya guys. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Di bagian atas ada beberapa produk dari Adobe. Kemudian di sini ada upload file. Kita juga bisa gunakan fitur AI lainnya seperti remove background, ada make a color pop, ada generate image juga, crop image, brighten an image, dan fitur-fitur lainnya. Kalau kalian ingin buat project baru, tinggal pilih aja tanda plus atau create di sini. Kemudian ada quick start, ada effect and preset, di sini ada quick action juga. Kalian juga bisa setting dokumen size-nya, beri nama dokumen atau project kalian. Misal kita beri nama thumbnail. Kemudian bisa atur size-nya juga sama seperti di aplikasi Adobe Photoshop. Kalian bisa setting width dan juga high-nya, resolusinya juga bisa kalian setting dari sini. Dan tinggal pilih create aja untuk membuat project yang baru guys. Setelah kita buat project baru, ini tampilan dari workspace Photoshop versi websitenya. Di bagian kiri ada beberapa toolbar mulai dari size and position, kemudian di sini ada generative, lalu ada adjust, kemudian di sini ada select, ada retouch, dan beberapa menu lainnya. Kemudian di bagian kanan di sini ada show layer, kita bisa tampilkan layer, ada add new layer, kemudian adjustment layer juga ada layer style, fitur mask layer juga ada di sini, dan ada arrange layer. Di sini ada juga properties, kemudian show history, lalu kita bisa tampilkan juga AI assistant dan juga comment guys. Mungkin fitur-fiturnya memang tidak selengkap Adobe Photoshop versi aplikasinya, tapi ini sudah cukup untuk kita yang menggunakan Photoshop itu untuk membuat thumbnail seperti yang kalian tonton di channel ini guys. Misal teman-teman ingin masukkan gambar, tinggal pilih add image di sini, kemudian kalian bisa pilih upload image dan upload aja gambar kalian. Pilih on komputer, kemudian pilih gambarnya. Misal kita akan upload gambar yang ini, pilih open aja untuk memasukkan gambarnya ke Photoshop versi web ini. Di sini teman-teman juga bisa resize gambarnya, caranya sama seperti di aplikasi Photoshop. Tinggal pilih fotonya, kemudian kalian bisa transform dengan mudah. Teman-teman juga bisa pilih mode transformnya, apakah free transform, kemudian ada distort, kalian bisa transform seperti ini. Misal ingin buat efek 3D, kalian tinggal atur-atur aja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian.
Kemudian kalau kita lihat di layer, kita coba aktifkan layer. Di sini mirip seperti yang ada di Photoshop aplikasi ya. Teman-teman juga bisa adjustment layer di sini. Misal ingin atur exposure-nya, kalian bisa tambahkan solid color, brightness, atau mungkin saturasinya kalian juga bisa setting guys. Kemudian kalau kita klik kanan di sini, teman-teman juga bisa lihat kita bisa lock layernya, kita bisa delete layer, kita bisa duplikat layer seperti ini, dan masih ada beberapa menu lainnya yang mirip juga seperti di versi aplikasinya. Ada juga fitur convert to smart object kalau kalian ingin mengubah beberapa file atau beberapa gambar di sini menjadi smart object seperti ini. Kemudian Photoshop versi website ini sama seperti aplikasinya, sudah dilengkapi dengan AI juga karena sudah ada fitur generatif di sini. Misal kita ingin hilangkan logo Gemini, tinggal kita blok seperti ini. Kemudian tinggal kita ketikkan misal remove, lalu kita enter aja dan tunggu prosesnya. Tanpa berlama-lama, di sini kita sudah remove logo Gemini-nya guys. Kalian juga bisa gunakan fitur generative fill ini untuk expand gambar kalian, bisa juga upscale, dan juga bisa generate gambar. Misal tinggal pilih generate image. Misal kita ketikkan seperti ini, laki-laki tua berumur 86 tahun sedang mengendarai sepeda tua di tengah kota yang rusak. Kalian bisa setting untuk content type-nya, misal foto atau art. Kemudian di sini kalian juga bisa setting composition-nya, style-nya, termasuk efeknya kalian bisa pilih. Setelah itu tinggal generate aja untuk mengenerate gambarnya. Setelah selesai, di sini kalian tinggal pilih aja gambarnya teman-teman. Secara otomatis gambarnya juga akan masuk di layer ini ya. Kalian bisa atur misal size-nya, tinggal pilih aja select. Kemudian bisa atur size-nya dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi kalau kalian sedang edit foto di Photoshop versi web ini, kalian juga bisa generate gambarnya, lalu kalian bisa langsung edit dari sini juga. Kemudian di sini ada juga tools adjust, teman-teman bisa atur mulai dari brightness, hue and saturation, vibrance, dan lain sebagainya, tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu masih ada menu retouch, quick action, kalian bisa remove background dari foto kalian dengan lebih mudah pakai Photoshop versi web ini. Bisa juga buat background foto kalian jadi blur kalau misal kalian ingin buat efek bokeh di foto kalian. Masih ada menu lainnya, tinggal kalian explore aja teman-teman, karena di sini masih banyak tools ataupun fitur-fitur dari Photoshop versi web ini yang lumayan banyak. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Ada menu effect, ada paint, ada juga type, kalian bisa tambahkan teks di sini. Sudah dilengkapi dengan beberapa font juga yang tinggal kalian gunakan. Teman-teman juga bisa pilih more font kalau misal fontnya masih kurang, kalian bisa cari aja di sini. Teman-teman juga bisa tambahkan layer style, misal ingin tambahkan stroke, kalian bisa atur di sini guys. Kalian bisa atur blending modenya, misal ke normal, kemudian opacity-nya bisa kalian atur juga. Size-nya pun juga bisa teman-teman atur warnanya, misal berikan warna kuning seperti ini, lalu kalian bisa atur size-nya dan tinggal sesuaikan aja. Kalau untuk edit foto thumbnail simple seperti di channel kita, ini sudah lebih dari cukup ya Photoshop versi web. Bisa kalian gunakan secara gratis 6 bulan ke depan dengan semua fitur-fitur di dalamnya. Kami rasa ini adalah salah satu langkah Adobe untuk mengambil lagi hati para pengguna Adobe yang beralih ke aplikasi lainnya. Misal seperti Canva, Affinity, Photopea, atau aplikasi lainnya. Dengan penawaran gratis 6 bulan ini, kemungkinan akan ada beberapa orang yang mencoba untuk kembali ke Photoshop lagi guys. Kalau kalian apakah sudah migrasi dan beralih ke aplikasi yang gratis atau masih pakai Photoshop? Silahkan komen di bawah. Untuk fitur lainnya silahkan teman-teman explore sendiri ya, karena masih banyak sekali fitur-fitur di sini yang bisa kalian explore dan gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang Adobe Photoshop versi website yang bisa kita gunakan secara gratis tanpa perlu berlangganan, tanpa perlu kartu kredit. Memang fiturnya tidak selengkap Adobe Photoshop versi desktop, tapi versi website ini kami rasa sudah cukup untuk kalian yang hanya perlu editing simple aja. Kalau kalian cari aplikasi desktop yang UI-nya mirip Photoshop, kalian bisa cobain Photopea atau bisa juga Affinity Design. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.